siap buat memuji Tuhan? Yuk teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Kepada Allah yang dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Kau yang akan berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Untuk membungkus kami Tuhan dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kita muliakan. Mari teman-teman, kita mau pujikan hari ini, harinya Tuhan. Dari
Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik? Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat dan ajaib ya. Ketemu kembali dengan saya ya, dengan Pak Agus yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum kita akan membaca firman Tuhan pada adik-adik, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan jikalau kami anak-anak-Mu masih aktif di dalam mereka mendengarkan firman-Mu di rumah masing-masing melalui online ini. Tuhan, biarlah apa yang kami sampaikan ada pesan di dalamnya, biarlah firman Tuhan, cerita firman Tuhan ini memberikan kekuatan yang baru di masa pandemi ini kepada anak-anak kami, sekolah minggu kami di gereja Sama Sekali Banteng. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi kita akan membaca beberapa bagian saja dengan sebuah perikop ya. Perikopnya ini sangat menarik sekali, yaitu tentang Yakub berbaik kembali dengan Esau ya. Saya akan bacakan perikopnya. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Mari adik-adik kita buka Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang 3 dan 4 dulu ya. Akan bacakan. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian ayat yang ke-8, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Jadi yang dikasih Tuhan, kita ingat beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita bisa melihat, mendengar bahwa ada sebuah perselisihan antara siapa? Yang masih ingat? Yaitu tentang Yakub dan Esau ya. Mereka adalah bersaudara ya, bukan saudara seiman, bukan ya, bukan teman dekat,
tetangga, tapi mereka adalah saudara kandung, ya. Kenapa mereka berselisih? Dan perselisihan mereka, perseteruan mereka itu menimbulkan masalah, adik-adik, ya. Tapi perhatikan dalam perikop yang sudah kita baca, ya, yaitu Yakub berbaik kembali. Perhatikan, ada kata berbaik kembali. Artinya dalam bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari, ya, mereka ini berdamai, ya, berdamai. Dalam bahasa yang lain itu ada konsiliasi, ya, ada perdamaian antara Yakub dan Esau. Kalau di usia anak-anak, usia adik-adik, ya, mungkin ada istilah apa, ya, dalam bahasa Jawa itu ada istilah wawuh, ya. Wawuh itu bersalaman, ya. Bersalaman itu berdamai, melupakan persoalan yang lalu, ya, melupakan masalah-masalah yang lalu dan ingin berdamai dengan yang lain. Nah, di sini di dalam cerita yang sudah kita baca, walaupun ada 3 ayat yang sudah kita baca tadi, ya, di situ mereka berangkul, ya, mereka mendekat satu sama lain, ya, sehingga ada sebuah perdamaian, ada sebuah apa, ya, namanya sesuatu yang membuat mereka bahagia, adik, ya. Apa yang membuat mereka bahagia? Pertama, ya, mereka bisa bertemu kembali dengan saudara dan mereka bisa melupakan masalah-masalah yang lalu. Yang kedua, tidak hanya sekedar melupakan, semua masalah-masalah yang menjadi perselisihan adik-adik semuanya dilupakan dan mereka berdamai dengan berpelukan, ya, didekat, kemudian saling mencium persaudaraan antara Yakub dan Esau, adik-adik, ya. Adik-adik, hari ini kalau kalian masih musuhan dengan teman dekat, masih musuhan dengan saudara di sekitar lingkungan rumah, masih musuhan dengan teman-teman yang lain, mulai hari ini, ya, yuk mulai berdamai, ya. Kasih Kristus, tali kasih Kristus yang sanggup memperdamaikan permusuhan, ya. Tuhan Allah memberikan kasih kepada kita sebagai umat percaya supaya kita ini bisa berdamai, ya, bukan bermusuhan, bukan bertengkar, bukan cari masalah, tidak jadi, ya. Mari kita sama-sama bagaimana melupakan masalah dengan teman-teman kita, teman dekat, ya, teman saudara atau teman yang lain. Kalau ada masalah pribadi dan sebagainya, jadi yuk kita mulai hari ini berdamai sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Mereka mulai berdamai, ya, bersalaman. Tapi kalau sekarang, ya, musim-musim wabah ini dilarang salaman. Tapi kalau dalam konteks kita mau berdamai, ada simbol, yaitu berjabat tangan, ya, berdamai satu dengan lain, melupakan masa lalu, melupakan masalah satu sama lain, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia, ya. Orang yang berdamai adalah orang yang berbahagia, orang yang memiliki damai sejahtera di dalam hati. Jangan punya musuh, tapi perbanyaklah teman, adik-adik, ya. Perbanyaklah kawan di sekitar kita, di sekolahan kita,
atau di tempat-tempat lain, kalau kita punya kesempatan untuk punya kawan, punya teman, ya bertemanlah yang baik, ya, supaya kita memperoleh banyak teman dimanapun adik-adik berada, ya. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kalau kita punya kasih di dalam Tuhan, kita harus belajar untuk mengasihi sesama, termasuk kalau kita punya musuh, punya teman yang tidak baik, kita harus berteman, bersahabat dengan mereka. Jadi adik-adik, hari ini pelajaran yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan siapapun. Walaupun konteksnya masalahnya adalah masalah keluarga, tapi kasih Kristus, ya, mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Semua sesama manusia itu adalah saudara kita, ya. Kalau kita punya kawan, kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya teman-teman yang lain, ya, jangan membuat sebuah permusuhan, ya, jangan membuat perselisihan, tapi berkatilah dengan kasih dari Tuhan. Amin. Amin adik, ya. Kita belajar melalui firman Tuhan ini. Dalam cerita firman Tuhan ini, mereka saling memaafkan, ya. Mereka bertemu, mereka berangkul, mereka bercium, dan mereka menangis-nangis, ya. Bukan nangis karena cengeng, ya, tapi karena mereka sudah mulai hidup berdamai. Yakub dan Esau, mereka sudah berdamai, sudah menjadi satu kesatuan saudara lagi. Semua masalah-masalah lalu dilupakan, ya, menjadi berdamai dengan saudara. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia memberikan damai buat kita, ya, supaya kita terus mendapatkan kedamaian dan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini jikalau kami boleh belajar melalui kisah Yakub dan Esau, mereka yang sudah berdamai satu sama lain, mereka sudah melupakan masa lalu mereka masing-masing sehingga menjadi orang yang penuh kasih satu sama lain. Dan biarlah kasih Kristus yang sudah dicurahkan kepada kita boleh memberikan damai kepada siapa saja ketika kita berteman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Haleluya. Yang percaya adik katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Wah, tadi kita sudah memuji Tuhan, tadi kita juga sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita pamit. Dadah. Oh iya, untuk minggu depan tetap stay tune di channel ya. Akan ada video-video baru lagi ya kita. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Sebelum kita berpisah, kita mau mengambil video teman-teman. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. We're lifting Jesus up.